saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, apakah saudara bersedia berjanji? Bersedia. Berjanji dengan cara agama apa? Kristen. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap perusahaan yang disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Satu, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perbankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan senantiasa menjaga harkat dan martabat perusahaan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan menjunjung etika jabatan dan menjaga integritas. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan bekerja dengan jujur, loyal, berdedikasi dan bertanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan perusahaan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan
akan selalu menjaga kerahasiaan informasi bank. Akan selalu menjaga kerahasiaan informasi bank. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan tidak akan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan akan senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan apabila saya melanggar atau menyimpang dari peraturan perusahaan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Pada hari ini, saya Umi Trihartini SE, Direktur Utama PT BPR Lau Arta, melantik saudara-saudara dalam jabatan baru. Pelantikan ini berdasarkan atas kebutuhan organisasi dan perkembangan kinerja terakhir dari yang bersangkutan. Pelantikan ini dilakukan dengan objektif dan berorientasi sepenuhnya kepada kebutuhan organisasi. Pelantikan ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sumpah yang sudah dibacakan akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan tidak hanya kepada lembaga tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karanganyar, 26 September, tertulis dari Ibu Made Linggar Asih SH MKN selaku pemegang saham pengendali dan Bapak Dr. Insinyur Ihwan Sudrajat MM selaku Komisaris Utama PT BPR Lau Arta. 1. Berbeda dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya, hari ini saya meminta agar pelantikan dilakukan dengan prosedur seperti di birokrasi. Terdapat pesan moral yang kuat karena hari ini Anda bersumpah tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan. Artinya, segala perbuatan yang Anda lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. 2. Pelantikan hari ini menandai mulainya transformasi Bank Lau Arta ke organisasi bisnis yang lebih profesional dengan proses bisnis yang sistematis dan terbagi fungsional dengan kewenangan yang jelas. 3. Pejabat yang dilantik dituntut untuk belajar dan mencermati dinamika kompetisi di sektor industri perbankan. Saat ini 100% operasional bank berjalan dengan sistem digital. Transaksi pun mulai bergeser ke arah digital. Lembaga kita saat ini beroperasi di lingkungan digital. Maka harus dipelajari prosedur dan sistem yang tepat agar dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 4. Transformasi organisasi, apalagi di penghujung tahun 2024. Tentu mereka yang awam akan mengatakan bahwa kebijakan terakhir ini akan menyebabkan LE lebih terpuruk lagi. Saya katakan tidak. Justru kita akan mulai take off kembali untuk meraih prestasi lebih baik di masa yang akan datang, siap menghadapi tantangan ke depan. Jakarta, 25 September 2024, atas nama Ibu Made Linggar Asih SH MKN dan Dr. Insinyur Ihwan Sudrajat MM.